Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita tetap akan membahas materi relasi dan fungsi. Submateri yang akan kita bahas hari ini yaitu pengertian fungsi, notasi, dan nilai fungsi. Kita mulai dari pengertian fungsi. Fungsi atau nama lainnya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Syarat suatu relasi merupakan pemetaan atau fungsi adalah ada dua syarat. Yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Contoh, di antara relasi yang disajikan pada gambar panah berikut, manakah yang merupakan fungsi? Berikan alasannya. Di sini ada dua gambar, ini gambar yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama, kalau kita perhatikan, di himpunan A ada 3 anggota, P, Q, R. B anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, P ini dipasangkan dengan 1, Q dengan 3, R dengan 2. Kalau kita perhatikan di sini, semua anggota di A itu memiliki pasangan di B. Dan setiap anggotanya di A ini memiliki tepat satu pasang di B. Kan ini kan memiliki pasangan satu-satu. Nah, jadi yang gambar pertama ini merupakan fungsi karena setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Alasannya ya. Gambar yang kedua, kalau kita perhatikan di sini ada himpunan A itu anggotanya PQR, B anggotanya 1, 2, 3, 4. Anggota P ini memiliki pasangan di B 1, 2, 3, 4. Sedangkan Q dan R ini tidak memiliki pasangan di B. Nah, karena ada anggota A yang tidak memiliki pasangan di B dan anggota A ini memiliki lebih dari satu pasangan di B, maka gambar kedua itu bukan fungsi. Alasannya karena terdapat anggota A yaitu P ini memiliki 4 pasangan di B yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan anggota di A, Q, dan R ini tidak memiliki pasangan di B. Selanjutnya, notasi dan nilai fungsi. Diagram di atas menggambarkan fungsi yang memetakan X, anggota himpunan A ke Y, anggota himpunan B. Notasi fungsinya dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini cara menuliskan notasi fungsinya seperti ini. Kalau ini kita baca, fungsi F memetakan X anggota A ke Y anggota B. Ini ya bacanya seperti ini. Nah, himpunan A ini disebut dengan domain atau daerah asalnya, B ini disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Sedangkan himpunan C anggota B, berarti yang ini, itu yang memuat Y disebut range atau daerah hasil. Dalam hal ini, Y sama dengan Fx disebut dengan bayangan atau nama lainnya peta X oleh fungsi F. Variabel X dapat diganti dengan sebarang anggota himpunan A dan disebut variabel bebas. Adapun variabel Y anggota himpunan B yang merupakan bayangan X oleh fungsi F ditentukan atau bergantung pada aturan yang didefinisikan dan disebut dengan variabel bergantung. Misalkan bentuk Fx sama dengan Ax ditambah B untuk menentukan nilai fungsi untuk X tertentu dengan cara mengganti atau mensubstitusi nilai X pada bentuk fungsi Fx-nya yaitu Ax ditambah B. Kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar diagram panah berikut ini. Tentukan domain, kodomain, range, bayangan dari 1, 2, 3, 4, dan 5 oleh fungsi F. Kalau kita perhatikan di sini, tadi kan yang domain adalah bagian yang ini ya, yang A. Sedangkan kodomain yang B. Nah, dari sini dapat kita tuliskan domainnya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan kodomainnya
A, B, C, D, E. Selanjutnya rings itu hasilnya dari yang ini, daerah hasil, yaitu A, ini A, C sama E. Sedangkan bayangan dari 1, 2, 3, 4, dan 5 oleh fungsi, bayangan 1 oleh fungsi F adalah F1. Kita lihat di sini 1 memetakan di A, berarti F1 sama dengan A. 2 di A, berarti F2 sama dengan A. Yang 3 di C, berarti F3 sama dengan C. F4 sama dengan C. Lalu F5-nya sama dengan, kita lihat di sini E, berarti F5-nya E di sini. Selanjutnya yang nomor 2, diketahui fungsi f didefinisikan sebagai fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1. Tentukan nilai fungsi fx untuk x sama dengan 2, yang b x sama dengan negatif 3. Nah, tinggal kita substitusikan ke dalam rumus fx-nya. Kalau yang ditanyakan X sama dengan 2, kita ubah atau kita substitusikan X-nya itu 2. Berarti ini menjadi 2 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 3 dikali 2 ditambah 1. Maka menghasilkan nilai F2-nya sama dengan 3. Sedangkan untuk yang X sama dengan negatif 3, kita substitusi X-nya sama dengan negatif 3. Menjadi 2 dikali negatif 3 pangkat 2 dikurangi 3 dikali negatif 3 ditambah 1. Kalau kita jumlah maka menghasilkan 28. Nah, selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas nomor 1 sampai dengan 6 ini di buku tugas kalian. Lalu kirim hasilnya pada kelas tim kalian masing-masing. Demikian materi kita untuk pertemuan hari ini. Bu Evi Airi sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.